Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ihda Umul Khairoh, kemudian Muhammad Rafli Eka Saputra, kemudian Citra Anissa Hastiningrum. Kami akan mempresentasikan materi mengenai Big Data sebagai tugas UTS mata kuliah teknologi untuk Internet of Things. Untuk yang pertama mengenai pengertian Big Data. Menurut para ahli, yang pertama dari Ethan, Dick, Tom, dan George, dan Paul, Big Data merupakan istilah yang berlaku untuk informasi yang tidak dapat diproses atau dianalisis menggunakan alat tradisional. Kemudian menurut Dambil 2012, Big Data adalah data yang melebihi proses kapasitas dari konvensi sistem database yang ada, di mana data terlalu besar dan terlalu cepat atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database yang ada. Mendapatkan nilai dari data, maka harus memilih alternatif untuk memprosesnya. Kemudian menurut Denny, Big Data merupakan peningkatan variasi data yang didapatkan oleh perusahaan dan organisasi terkait. Tidak hanya itu, hal tersebut juga termasuk seberapa cepat data tersebut dibuat maupun diperbarui. Untuk pengertian lain tentang Big Data dapat didefinisikan sebagai fenomena yang lahir dari luasnya penggunaan internet dan kemajuan teknologi informasi yang diikuti dengan terjadinya pertumbuhan data yang luar biasa cepat, atau yang dikenal dengan istilah ledakan informasi atau information explosion, maupun banjir data. Hal ini mengakibatkan terbentuknya aliran yang super besar dan terus-menerus sehingga sangat sulit untuk dikelola, diproses, dianalisis dengan menggunakan teknologi pengelolaan data selama ini. Big Data menggambarkan sebuah volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Istilah Big Data mengacu pada data yang sangat besar, bahkan sangat besar, kompleks sehingga sulit atau tidak mungkin untuk diproses menggunakan teknik. Untuk ciri-ciri data, kita ada yang disebut dengan high-vis. Yang pertama yaitu volume atau data quantity. Volume data Big Data diartikan sebagai kuantitas atau jumlah data yang dihasilkan dari banyak transaksi serta volume data yang disimpan. Bisa berbentuk log history pengguna seperti history proses, pencatatan transaksi pada e-commerce, data PP atau data penduduk Indonesia, data pelanggan pada perbankan, dan masih banyak lainnya. Ukuran Big Data biasanya menggunakan skala terabyte atau per 1000 gigabyte dan ukuran petabyte untuk per 1 juta gigabyte. Yang kedua yaitu variety atau data types, atau disebut dengan variasi tipe, data variasi sifat dari data. Apakah data tersebut bersifat terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur. Untuk data terstruktur, itu adalah suatu data yang bisa digunakan langsung. Sedangkan untuk semi struktur, data yang perlu diolah sebelum digunakan. Dan adapun unstructured data, yaitu data yang tidak terstruktur di mana perlu dianalisa, diolah, baru bisa digunakan. Big Data tidak hanya angka, tanggal, atau string. Big Data juga berupa data 3D, data geospatial, audio, dan video, serta teks yang tak terstruktur, termasuk berkas log dan media sosial. Untuk ciri yang ketiga yaitu velocity atau data speed. Velocity artinya kecepatan dalam menghasilkan data, mengakses data, serta memproses data. Big Data Platform dan Big Data Analytics Software tentu harus dapat memproses banyak data secepat mungkin ketika ada request. Contohnya, seperti velocity yang ada pada search engine Google. Google harus memproses rata-rata pencarian setiap detiknya. Kemudian, untuk ciri atau uncertainty of data. Veracity diartikan sebagai truthfulness, reliability, quality, availability of the data ataupun yang diartikan sebagai data yang harus dan dapat dipercaya kebenarannya, dapat diandalkan, berkualitas, serta dapat diakses dengan baik. Semakin besar suatu data atau sebuah data, semakin susah untuk mengolah dengan baik apabila error bisa berdampak cukup besar. Adapun contoh sederhana dari
veracity ini adalah adanya penggunaan nama pada pengguna atau ID dari platform seperti Instagram, Facebook, dan lainnya. Kemudian untuk ciri yang terakhir yaitu value, di mana big data memiliki value untuk memudahkan pengguna mengakses informasi dengan cepat dan mengambil keputusan berdasarkan berbagai data yang ada. Contohnya, fitur Instagram Stories digunakan oleh 500 juta pengguna setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa fitur yang memungkinkan pengguna membuat postingan instan yang cukup digemari. Artinya, fitur ini perlu dipertahankan pada platform tersebut dan bahkan saat ini telah dikembangkan dengan fitur tambahan seperti boomerang, multi-capture, reels, dan lainnya. Selanjutnya, batasan pada Big Data. Batasan Big Data berkaitan dengan pengaplikasian Big Data. Sebagai contoh, apabila memerlukan penyimpanan data yang besar, maka dapat menggunakan beberapa sarana seperti berikut. Yang pertama, cloud computing, yaitu sarana yang dapat dimanfaatkan sebagai media penyimpanan Big Data. Cloud computing memungkinkan pengguna melakukan penyimpanan data dalam skala yang besar dengan komputasi yang baik dan dapat meminimalisir biaya penggunaan dan pemeliharaan. Selanjutnya yang kedua yaitu suatu framework yang memungkinkan dalam pemrosesan kumpulan data yang sangat besar dengan komputasi terdistribusi. Kumpulan data yang besar akan diproses dengan menggunakan sekumpulan server dan sistem terdistribusi, sehingga dapat membantu dalam kecepatan transfer data. Selanjutnya, implementasi Big Data. Yang pertama, pada bidang perbankan dan sekuritas. Dalam dunia perbankan dan sekuritas, analisis Big Data ini sangat dibutuhkan. Analisis Big Data akan memonitor pasar finansial lewat monitor aktivitas jaringan dan bahasa prosesor untuk mengurangi kecurangan dalam transaksi. Nilai tukar dan juga komisi trading akan menggunakan analisis agar tidak ada trading ilegal yang terjadi dalam monitor pasar modal. Yang kedua, di bidang pendidikan. Pendidikan juga memerlukan analisis big data di mana digunakan untuk memperbarui dan juga meningkatkan hasanah literatur dalam berbagai bidang keilmuan yang saat ini semakin cepat berkembang. Universitas di Indonesia maupun di dunia memanfaatkan big data untuk memonitor dan juga melacak performa mahasiswa maupun fakultasnya. Selanjutnya, bidang prioritas pelanggan atau customer priority, yaitu teknologi modern harus bisa dimaksimalkan oleh perusahaan untuk memudahkan konsumen. Hadirnya sistem big data, maka seluruh data konsumen bisa terekam secara real-time. Ini akan bermanfaat untuk proses analisis data yang valid dan cepat. Hasil dari implementasi analisis data konsumen akan memberi output berupa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, di bidang manufaktur, dengan berbagai pengetahuan yang diperoleh dari big data, produsen akan bisa meningkatkan kualitas dan output untuk meminimalkan pemborosan bisnis, mempercepat proses bisnis yang menjadi kunci di dalam pasar yang sangat kompetitif. Semakin banyak produsen yang memanfaatkan analisis big data juga membuat penyelesaian masalah dan juga pengambilan keputusan di dalam bisnis semakin cepat pula. Selanjutnya, bidang recommendation engine atau mesin rekomendasi, yaitu big data adalah jawaban atas kebutuhan bisnis di era digital yang ingin mencoba hyper-personalization dengan recommendation engine tools untuk meningkatkan ketepatan waktu atas setiap produksi dan penjualan. Dan ini merupakan peluang untuk meningkatkan penjualan silang demi menghasilkan efisiensi kerja dan profit yang berlipat. Selanjutnya, di bidang komunikasi dan media, analisis Big Data Indonesia akan bisa digunakan untuk pelaporan real-time dari kejadian yang ada di seluruh dunia, lewat berbagai macam platform sekaligus mulai dari mobile, laman daring, dan televisi. Industri musik pun menjadi bagian dari media. Dengan menggunakan analisis big data ini, bisa dijadikan sebagai antisipasi dan membaca tren yang berhubungan dengan tipe suara yang digandrungi oleh pendengar. Selanjutnya, fraud detection and prevention atau pencegahan dan deteksi penipuan. Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka siapapun kini bisa memaksimalkan kegunaannya. Yang menjadi permasalahan adalah apabila teknologi informasi ini disalahgunakan oleh oknum yang tak bertanggung jawab untuk melakukan hal
hal yang merugikan, seperti misalnya kejahatan finansial, pelanggaran protokol dan database internet, klaim penipuan, dan berbagai pelanggaran lainnya yang kerap menimpa perusahaan atau organisasi. Atas permasalahan ini, Big Data perlu dimaksimalkan kinerja dan potensinya untuk terus mengawasi aktivitas dalam jaringan internet. Dengan menghimpun Big Data yang valid, perusahaan mampu menyimpan riwayat data yang lebih aman ke dalam satu sistem cloud dengan akses dan tingkat keamanan jaringan yang tinggi. Next. Selanjutnya itu pemanfaatan Big Data dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, yaitu melakukan pemasaran kepada konsumen secara terarah dan tepat. Adanya Big Data dapat memberikan informasi kepada pelaku usaha atau perusahaan mengenai perilaku konsumen sehingga dapat melakukan strategi yang terarah dan tepat. Data dapat dianalisa sehingga pelaku usaha mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen. Dengan demikian, pelaku usaha dapat menyediakan produk yang sesuai dengan konsumen tersebut dan memasarkannya berdasarkan hasil analisa tadi. Contohnya, yaitu apabila suatu pelaku usaha memiliki toko online di Instagram. Fitur Insight yang dapat mengetahui berapa jumlah penonton konten toko tersebut berguna untuk mengetahui apa yang disukai konsumen. Apabila data insight tersebut sangat baik, maka pelaku usaha tersebut sudah memiliki informasi mengenai apa yang disukai konsumen, sehingga dapat memperbanyak konten serupa agar dapat menarik konsumen. Oke, next. Yang kedua, yaitu dapat digunakan sebagai data driven marketing. Data driven marketing atau DDM bisa diartikan sebagai aktivitas pemasaran berbasis data yang acuannya berdasarkan insight dan keputusannya berasal dari hasil analisis data tentang atau dari konsumen yang dituju. Dengan adanya data driven marketing ini dapat mengoptimalisasi proses marketing serta strategi yang digunakan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang apa yang diinginkan pelanggan. Nah, manfaat menggunakan data driven marketing ini yaitu dapat menggunakan pemahaman yang jelas terhadap target audiens. Nah, setiap informasi mengenai konsumen akan membantu bisnis untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam terhadap target audiensnya. Contoh konkretnya, pemanfaatan CRM atau Customer Relationship Management mampu membantu marketer untuk memprediksi perilaku konsumen mereka. Hal tersebut tentu akan membantu dalam membuat campaign yang dapat menggapai konsumen dengan pesan dan waktu yang tepat. Yang kedua yaitu mengetahui channel terbaik untuk promosi. Selain perilaku konsumen, data juga dapat menghadirkan informasi mengenai channel mana yang harus digunakan suatu brand untuk mencapai audiens mereka. Informasi tersebut dapat bermanfaat untuk menempatkan promosi di mana target audiens berada. Yang ketiga yaitu untuk personalisasi. Konsumen saat ini semakin selektif dalam menerima pesanan atau pesan atau promosi marketing dari brand. Bahkan survei yang dilakukan oleh Marketo menunjukkan bahwa 79% responden akan mengajukan pesan promosi, kecuali pesan tersebut telah dipersonalisasi untuk mereka. Maka dari itu, usaha personalisasi penting untuk dilakukan demi menghadirkan customer experience yang lebih baik. Selanjutnya, pemanfaatan Big Data dalam manajemen sumber daya manusia. Yang satu untuk menganalisa produktivitas karyawan. Memanfaatkan Big Data dalam bentuk people analytics dapat membantu menginformasikan dan meningkatkan kinerja pada hampir setiap area human resource, termasuk rekrutmen, pelatihan pengembangan diri, dan kompensasi. Hiring managers sebagai salah satu lini penting dalam human resource lebih cepat dan membantu organisasi tujuannya dengan lebih efektif dan efisien. Performance metrics dapat membantu manajer human resource dalam meningkatkan produktivitas karyawan. Para human resource profesional dapat mengukur kinerja karyawan dan melakukan improvisasi terhadap kondisi kerja karyawan mereka. Performance metrics dapat membantu lebih jauh dengan mengukur karyawan berkinerja tinggi dan mengevaluasi karyawan berkinerja rendah, sehingga tindakan dapat diambil untuk membantu meningkatkan produktivitas.
Oke, next. Yang kedua, yaitu untuk merekrut bakat terbaik dan tepat. Big Data dapat memberikan dampak yang luar biasa dalam membantu merekrut talenta terbaik. Analitik Big Data dapat memberikan hiring manager informasi yang diperlukan untuk mempersempit pola yang mengarah ke kandidat terbaik yang di job market. Big Data membantu dalam memetakan keterampilan yang sehingga memastikan bahwa kandidat yang datang untuk wawancara adalah kandidat yang paling sesuai dengan peran yang dibutuhkan oleh perusahaan. Gabungan Big Data dengan tools seperti Applicants Tracking System atau ETS untuk dapat melakukan proses screening dengan jumlah yang tidak terbatas dan lebih efektif dan efisien agar dapat menemukan kandidat yang paling cocok dan dengan baik. Oke, next. Kemudian yang terakhir, yaitu untuk memprediksi perekrutan masa depan. Dalam hal ini, analisis Big Data menawarkan kemampuan yang lebih besar untuk Anda mempelajari hasil perekrutan di masa lalu dan memastikan bahwa perekrutan di masa mendatang dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Dari analisis Big Data, hiring manager dapat mengetahui pola yang dapat digunakan untuk menarik, merekrut, dan mempertahankan karyawan di perusahaan. Setelah dilengkapi dengan visibilitas dan pengetahuan mengenai strategi apa yang berhasil dilakukan dan strategi apa yang masih perlu dilakukan evaluasi, human resource profesional dapat bekerja dengan lebih baik dalam menemukan dari masalah perusahaan yang ada, memperbaiki strategi, dan mempertahankan strategi yang sudah maksimal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.